memperjuangkan kebenaran harus siap dengan risiko yang akan dihadapi. Risiko akibat yang paling fatal adalah kematian. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih dimanapun Anda berada. Hari ini bersama kita merayakan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Di dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Yeremia bab 1 ayat 17 sampai dengan 19. Tuhan meminta kepada Yeremia supaya dia tidak gentar melawan raja-raja Yehuda dan para pemukanya, para imam dan rakyat negeri lain, sebab Tuhan selalu menyertai Yeremia. Suara kenabian dari Yeremia membawa rahmat, perubahan, dan diharapkan bahwa kesaksian hidup dari Yeremia dan pewartaannya menjadikan orang-orang yang mendengarkan pewartaan itu mengalami perubahan. Di dalam Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai dengan 29, kembali kita mendengarkan bersama pengalaman kemartiran dari Yohanes Pembaptis. Pada awalnya Yohanes menegur keras tindakan Herodes yang mengambil Herodias, istri saudaranya. Ternyata teguran itu membuat Herodias memiliki dendam dan membalasnya dengan membunuh Yohanes pada pesta ulang tahun Herodes. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, pengalaman pahit terjadi pada Yohanes Pembaptis dan juga para nabi lain, yaitu risiko mengeritik para petinggi. Dan para petinggi yang kejam, yang tidak berperi kemanusiaan, tidak begitu saja bisa menerima teguran, walaupun teguran itu baik. Dan biasanya dendam itu dilampiaskan tepat pada waktunya kepada mereka yang berani mengeritik para petinggi. Maka, kalau kita merenungkan bacaan Injil hari ini, juga pengalaman Yeremia pada bacaan pertama, kita mau mengatakan begini, bahwa memperjuangkan kebenaran harus siap dengan risiko yang akan dihadapi. Risiko akibat yang paling fatal adalah kematian. Karena itu orang harus punya keberanian, keteguhan, dan bertahan. Seperti yang dialami oleh Yeremia dan oleh Yohanes Pembaptis. Yang kedua,
ternyata dendam kesumat itu bisa menghancurkan seseorang. Dendam itu akan merusak dan bahkan sekali lagi, karena dendam orang bisa menghilangkan nyawa orang lain. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semoga kita hidup dengan hati yang damai, hati yang penuh dengan pengampunan. Kalau kita hidup dengan dendam masa lalu, maka kita seolah-olah hidup di masa sekarang, tetapi kita terus ditarik kembali ke masa lampau yang mungkin menyakitkan. Karena itu mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari seluruh pengalaman iman ketika merenungkan bersama wafatnya Yohanes Pembaptis, kita mau belajar satu hal, bahwa kebenaran perlu ditegakkan, tetapi sekali lagi tidak mudah. Kita minta rahmat Tuhan supaya menguatkan kita, juga orang-orang yang terus memperjuangkan kebenaran itu. Dan yang kedua, semoga kita tidak hidup dengan pengalaman luka, dendam, kemarahan, kepahitan. Karena ketika kita hidup dengan pengalaman-pengalaman yang negatif ini, maka sekali lagi kita tidak bertumbuh di dalam iman. Karena itu mari minta rahmat Tuhan supaya kita memiliki hati yang penuh dengan kedamaian, pengampunan, dan semoga damai sejahtera tetap tinggal di dalam hati kita dan hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita.